dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Shalom. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Kita tetap patut mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk dapat datang kepada Tuhan pada hari ini. Dan kita pergunakan waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Minggu Prapaskah adalah saatnya untuk merenungkan kembali dan menyiapkan hati kita secara pribadi dalam memasuki peringatan Paskah yang menunjukkan kasih sejati melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berefleksi sejauh mana kehidupan kita sebagai murid Kristus. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut Prapaskah melalui ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersyukur dan memuji Tuhan. Sapa kanan kirinya, Tuhan baik. Tuhan baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Untuk menyambut nas pembimbing ini, marilah kita memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita, didahului dengan doa pengakuan pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami.
baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan kami dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baruilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah terdapat dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru, saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 berkata, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan. Tetap Kau Tuhan. Betapa limpah karuniamu, mengangkatku jadi milikmu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu, sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segala
kita berdiri, kita katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, dan marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita masuk dalam persiapan firman Tuhan. Pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Richard Panggabean, STH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Marilah kita memuji Tuhan seperti rusa merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Ku berharap hanya kepadamu. Sembah Kau Nyalaku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap
seperti rusa merindukan air, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan berjuta-juta syukur ya Tuhan, di mana Tuhan boleh memberkati dan mengawal perjalanan kami, hingga kami boleh sampai di tempat ini. 1 minggu kurang lebih kami beraktivitas dalam kehidupan kami. Kini kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Karena inilah hari yang indah, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi nutrisi bagi keimanan kami, menjadi pengetahuan yang baik bagi akal pikiran kami. Berkati setiap hati dan pikiran kami untuk menerimanya. Mari Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah kuat kuasa pertolongan Tuhan melingkupi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Kini kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Marilah kita membuka Alkitab kita. Alkitab kita dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Marilah kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh mengikuti ayat selanjutnya, dan kita bergantian hingga di ayat 22 kita nanti bersama-sama. Saya membacanya dalam Alkitab terjemahan lama. Beginilah firman Tuhan di bawah tema kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kita bersama-sama. Siapa Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Ya, shalom. Wah, kurang semangat ya, sekali lagi. Shalom. Ya, terlihat wajah-wajah yang baru cair THR ya Bapak Ibu ya. THR Ramadan. Ya, inilah kita orang-orang yang setia datang kepada Tuhan walaupun libur panjang. Kita tetap memilih untuk beribadah pada saat hari ini. Ya, sehat ya Bapak Ibu. Amin. Ya. Ya, firman Tuhan hari ini bertema kesetiaan dalam ketaatan membawa kemenangan. Ya, sungguh memang tema yang luar biasa kalau kita bisa melihat dan memaknai dalam tema ini. Ada 3 kata, kesetiaan, ketaatan, kemenangan. Gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kesetiaan itu berarti berpegang teguh, patuh gitu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat dalam KBBI, kesetiaan dan ketaatan itu hampir memiliki makna yang sama gitu. Tetapi kalau kita bisa melihat dalam makna Alkitab, kalau ketaatan itu kepatuhan dalam ajaran, dalam firman Tuhan. Bagaimana kita melihat wujud tertinggi dari kasih dan iman kepada Tuhan yang dilakukan secara sukarela dan bukan tanpa paksaan. Dan kalau kita mau melihat bagaimana kemenangan itu adalah sebuah keberhasilan dalam pertandingan atau perjuangan iman. Nah, dalam pembacaan nats kita hari ini kita mau melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan di jemaat Laodikia dari pembacaan Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Di sini kita memang dapat melihat bagaimana kita melihat bahwa jemaat ini memang dikenal karena ketidaksetiaan mereka. Jelas kita juga bisa melihat bagaimana mereka dikenal jemaat yang tidak setia, yaitu suam-suam kuku dari pembacaan kita tadi. Tetapi di sinilah letak kedalamannya, bagaimana kita melihat bahwa kemenangan hanya diberikan kepada mereka yang bertobat dan kembali taat. Banyak orang Kristen menginginkan kemenangan, tetapi sedikit yang mau membayar harga dengan ketaatan. Gitu kan? Bagaimana kita mau melihat ada banyak orang menginginkan kemenangan, tetapi tidak semua orang ingin taat atau setia. Gitu.
Dan kita bisa melihat dalam surat terakhir kepada 7 jemaat di Asia kecil, yaitu pada firman ini, Tuhan Yesus menegur jemaat Laodikia. Bagaimana kalau kita bisa melihat kota ini, kota yang kaya, pusat mode, dan memiliki industri medis yang maju. Namun secara rohani mereka bangkrut atau tidak memiliki keimanan yang bertumbuh pada Kristus. Disinilah kita mau melihat bahwa kemenangan sejati bukan tentang apa yang kita miliki di dunia, melainkan tentang sejauh mana kita setia menaati suaranya di tengah kenyamanan dunia. Bapak Ibu, bagaimana kita mau melihat di sini ada kata kesetiaan, ada kata ketaatan dan kemenangan. Ada banyak orang berbicara tentang setia, tetapi tidak mau menikmati proses dalam pembentukan kesetiaan dan ketaatan untuk memperoleh kemenangan. Kalau kita mau melihat bagaimana kesetiaan itu teruji ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ketika mungkin kita luka, kecewa, memiliki masalah, hadir sebuah penyakit dalam tubuh kita, penderitaan, kemiskinan, dan kekayaan akan menguji kesetiaan kita. Benar Bapak Ibu? Atau mungkin dalam kesetiaan itu ketika kita melihat ada banyak permasalahan kita, untuk apalah datang ke gereja terus? Aku sudah beribadah, aku sudah datang, tapi tetap aja permasalahan tidak pergi, tidak hilang atau silih berganti. Aku sudah datang ke gereja, tapi rasanya sakitku sama saja, selalu kambuh dan tidak sembuh. Apakah ketika itu terjadi, itu bentuk dari iman percaya kita? Bahwa dalam hal inilah kita mau melihat bahwa setia bukan dikatakan selalu menikmati kehidupan yang nikmat. Bahwa kesetiaan bukan dikatakan menikmati kehidupan yang tanpa proses, tanpa permasalahan, tanpa penyakit. Tetapi disinilah kita mau melihat bagaimana ketaatan orang Kristen diuji dalam setiap tantangan kehidupan di duniawi. Tuhan tidak mencari orang-orang Kristen yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang-orang Kristen yang setia. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan ini, dalam lika-liku kehidupan ini, kita setia. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tantangan dalam keluarga, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam pelayanan. Semuanya akan dihadiri dengan permasalahan, dengan tantangan. Itu sebabnya bahwa kita hidup ini haruslah berarti. Karena kita tahu bahwa hidup bukan tentang hari, tapi tentang arti. Sudahkah kita berarti di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan? Setia bukan rutinitas, tapi produktivitas. Setia itu bukan kita datang ke gereja setiap minggu, kita datang di jam yang sama, dan kita duduk di tempat yang sama. Setia itu bukan itu katanya Bapak Ibu. Bukan kita datang setiap minggu ke gereja, kita datang di jam yang sama, dan kita duduk di tempat yang sama. Apakah kita pada saat ini sudah bertahun-tahun kita pernah duduk di tempat duduk yang sama Bapak Ibu? Pernah nggak kita duduk di tempat yang sama? Kalau kita duduk di tempat yang sama berarti itu adalah bentuk kenyamanan kita, gitu kan? Kalau kita mampu setia melakukan itu, berarti ketika kita mau melakukan yang terbaik sama Tuhan, harusnya kita juga mampu, gitu kan? Tetapi disinilah kita mau melihat bahwa setia itu bertumbuh, berubah, dan berbuah. Bagaimana kita bertumbuh kepada Kristus? Ada banyak orang-orang Kristen berbicara tentang pertumbuhan, tentang berubah, tetapi banyak tidak dapat melakukannya. Benar kan Bapak Ibu? Bahkan dalam keluarga pun kita dituntut untuk setia dan taat. Kesetiaan itu bukanlah tentang hal menyakiti, gitu kan? Bagaimana kita diajar untuk
setia dalam kehidupan kita. Jelas tadi dikatakan setia itu bukan rutinitas, kesetiaan bicara tentang perubahan dan kemajuan. Bagaimana kita maju untuk lebih mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya berbicara tentang setia, berbicara tentang ketaatan, tetapi kita tidak melakukan, maka kemenangan itu tidak dapat kita gapai, tidak dapat kita raih. Dan disinilah kita mau melihat bagaimana dalam proses kehidupan itu kita didapati Tuhan setia. Bagaimana kita mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ada banyak juga orang-orang Kristen kita lihat saat-saat ini ya, dalam berumah tangga tidak setia, dalam pekerjaan tidak setia, dalam pelayanan tidak setia. Yaitu tadi, ketika dia dikecewakan, ketika dia tidak memiliki iman yang bertumbuh kepada Kristus, maka ketika kekecewaan itu datang, dia tidak dapat setia dalam hidupnya. Karena apa? Karena dalam kehidupan itu hal yang paling sensitif adalah hati. Ketika hati kita tersakiti, ketika hati kita terluka, maka kesetiaan itu akan pudar. Tetapi disinilah tadi kita mau melihat bagaimana kesetiaan itu berbicara tentang bertumbuh dan berubah. Kalau yang tadinya kita mungkin adalah orang-orang yang mudah sakit hati, mudah kecewa, melalui hal ini kita diajak untuk berubah dari hal-hal itu. Kalau tadi mungkin kita adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, kita tidak taat pada peribadahan. Disinilah kita mau melihat bahwa kita harus merubah pola pikir kita, merubah hati pikiran kita. Bagaimana supaya firman ini dapat kita lakukan. Jelas dalam pembacaan ini ada banyak teguran-teguran yang sangat keras tadi disampaikan kepada jemaat Laodikia. Disinilah kita mau melihat bahwa ketika tidak ada kesetiaan, maka kita tidak dapat bahagia. Ketika kita tidak setia, maka kita tidak dapat melihat kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita setia berkata dalam mulut kita, tetapi kita tidak melakukan, maka kita tidak berbahagia. Karena itu pun nanti akan menjadi beban ketika kita hanya berbicara tetapi tidak melakukannya. Itulah tadi dikatakan kesetiaan itu haruslah bertumbuh dan berubah. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka ketika dalam kesetiaan itu kita dikecewakan, yang tadinya kita mungkin gampang sakit hati, kecewa, baperan, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus berubah. Jika kita mencintai kehidupan Bapak Ibu, setialah. Ketika kita mencintai pekerjaan, setialah. Ketika kita mencintai keluarga, setialah. Ketika kita mencintai pelayanan, setialah. Kalau pasangan kita nggak setia, kira-kira seperti apa perasaan kita Bapak Ibu? Pasti kita merasa kecewa, sakit hati, gitu kan? Atau mungkin di luar sana mungkin ketemu papasan teman kerja, ketika mungkin suami senyum sama teman kerjanya gitu kan, sama rekan kerja wanita, mungkin ketika kita melihat senyum mungkin merasa sudah kayak merasa disakiti gitu kan. Tetapi itu adalah bentuk dari sukacita kita gitu kan. Kita diajarkan bagaimana untuk murah senyum. Jangan dikit-dikit lihat suaminya senyum sama orang lain gitu langsung beranggapan bahwa tidak setia gitu ya, atau istrinya senyum sama orang lain tidak setia. Disitulah kita juga mau mengajarkan bagaimana dalam kehidupan orang Kristen itu harus kita memiliki sikap yang ramah. Mulailah sering-sering senyum Bapak Ibu untuk di sekeliling kita gitu kan. Kalau kita menyalam, sampaikan sukacita kita, senyum gitu kan. Jangan kita menyalam orang terlihat berbeban berat gitu kan.
Untuk senyum pun susah gitu kan. Aduh, gimana mau senyum lagi? Masalah udah banyak gitu kan. Gaji gak turun-turun gitu. Gimana mau senyum? Kurang sarapan tadi pagi gitu kan. Entah karena buru-buru gitu. Tetapi inilah kita mau melihat bahwa setia kepada Tuhan berarti setia kepada kebenaran. Kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau kita cinta hidup ini, jangan melakukan apa yang salah dengan sengaja. Kita terkadang sudah tahu salah tetapi sering kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa sering marah-marah kepada istri adalah hal yang salah, maka jangan dilakukan. Kalau kita tahu sering marah-marah kepada suami adalah hal yang salah, jangan kita lakukan. Bahkan untuk anak-anak gitu ya, jangan sering-sering marah-marah kepada orang tuanya gitu ya. Ketika mungkin ditegur, ketika mungkin dinasehati, ada rasa melawan atau memberontak gitu kan. Disitulah bentuk bagaimana kesetiaan kita diuji melalui firman Tuhan. Karena pada saat itu pun juga jemaat ditegur di sini ya. Kalau kita bisa membaca tadi, bagaimana tadi dikatakan akan kuhajar, katanya barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, tadi katanya di situ. Kalau suami menegur istri, janganlah murah kecewa. Kalau istri menegur suami, janganlah kecewa. Ketika hal itu adalah hal yang baik, yang bisa dilakukan, mari kita imani supaya kita dapat melakukannya. Bukan lagi kita sibuk mempermasalahkan hal itu. Disinilah kita mau melihat Bapak Ibu bagaimana jelas ditekankan kesetiaan dalam ketaatan membawa kemenangan. Intinya kita harus setia dulu kepada Tuhan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, melakukan segala kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau kita mencari kesetiaan dunia ini, kita akan lelah tanpa hikmat daripada Tuhan. Kalau kita mengejarnya, ketika itu bukanlah suara Tuhan, maka kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mau mengejar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan dikuatkan dan kita menjadi orang-orang yang taat. Karena kalau kita tahu, taat bukan mencari berkat, tapi taat dikejar berkat. Percayalah kita bahwa peribadahan kita setiap hari Minggu, kita datang dari rumah kita ke gereja, kita bangun pagi, kita macet-macetan, percayalah ada banyak berkat Tuhan yang akan hadir di dalam kehidupan kita ketika kita taat melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi kita kecewa karena macet, aduh setiap minggu harus melalui jalan yang macet ini, sudah bangun pagi pun tetap macet, sudah jam segini pun tetap macet. Rasanya capek Tuhan gitu. Tapi percayalah, apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, seperti apa kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus. Ketika kita keluar dari gereja ini, kita sampai ke rumah kita, percayalah ada banyak berkat yang akan kita terima. Amin. Ada banyak berkat yang akan datang kepada kehidupan kita, ke keluarga kita, ke pekerjaan kita. Jangan kita beranggapan bahwa pelayanan kita sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan beranggapan ketika langkah kaki kita duduk diam di sini, kita sia-sia di hadapan Tuhan. Gak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Semuanya mendatangkan berkat dan sukacita ketika kita membuka hati dan diri kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam peribadahan kita, liturgis kita, ada pengakuan dosa, teks spiritus. Disitulah kita mau mengungkapkan bagaimana suara hati kita kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang sedang kita lakukan dalam peribadahan kita, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita sedang renungkan di bangku kita ini pun Tuhan melihat. Itulah sebabnya bahwa hidup yang taat adalah hidup yang bertanggung jawab.
Kalau kita sudah ditetapkan menjadi orang Kristen untuk datang beribadah setiap hari Minggu, maka taatlah. Karena itulah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Hidup yang taat adalah hidup yang bertanggung jawab. Sebagai bapak, bertanggung jawablah di tengah-tengah keluarga. Sebagai pemimpin, mengarahkan anak istri untuk datang beribadah, untuk berdoa. Sebagai ibu, bertanggung jawablah sebagai tiang doa. Sebagai anak, bertanggung jawablah membangun relasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Itulah kita mau melihat bahwa kesetiaan adalah tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Kesetiaan, ketaatan adalah sebuah tanggung jawab yang dibebankan bagi kita untuk dapat kita lakukan. Mari kita lihat diri kita Bapak Ibu. Sejauh ini di tahun 2026 di bulan 3, apakah saya sudah setia Tuhan? Apakah saya sudah taat Tuhan? Disinilah kita mau melihat, mau mengoreksi diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Di sini kita mau melihat bahwa bahaya dalam ketidaksetiaan. Kita akan menjadi suam-suam kuku, tadi ya jelas dikatakan di ayat 15 sampai 17 tadi dikatakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, akan kumuntahkan engkau dari mulutku, katanya. Bagaimana kita melihat bahwa Laodikia mendapatkan air dari mata air panas ya. Hierapolis yang menjadi suam-suam kuku saat sampai ke mereka. Air suam-suam kuku itu mual jika diminum. Itu sebabnya dimuntahkan. Di sini Tuhan lebih menghargai sikap dingin kita, bagaimana kita jujur mengakui segala kelemahan kita, kekurangan kita. Bahwa dalam hal ini kita melihat bahwa kesetiaan yang suam-suam kuku adalah bentuk pengkhianatan terhadap kasih Kristus. Kita tidak diajar untuk suam-suam kuku. Tetapi di sini kita mau melihat bagaimana Kristus menekankan kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Lalu bagaimana supaya kita setia dalam ketaatan dan membawa kemenangan? Yang pertama adalah kita peka terhadap teguran. Jelas tadi di Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bagaimana kita menyerahkan hati kita untuk berubah, agar kemajuan dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita semakin berubah. Di sinilah kita mau melihat langkah pertama menuju kemenangan bukanlah kesempurnaan, melainkan kerendahan hati untuk ditegur. Yesus berkata kepada jemaat Laodikia yang tadi, barang siapa kukasihi ia kutegur. Ketika Yesus menyampaikan itu pada jemaat Laodikia, maka Yesus pun mau menyampaikan kepada kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada sedikit hal-hal yang membuat kita goyang, jalan kita seakan berkelok. Itu mungkin sebuah teguran untuk kita agar kita datang kepada Kristus dan menghadap kepada Kristus, meminta pertolongan kepada Kristus. Banyak orang gagal menang karena mereka terlalu sombong untuk menerima kritik atau teguran Tuhan melalui firman Tuhan, melalui keadaan sesama, gitu kan. Ketika memang kita dapat teguran yang baik, percayalah bahwa itu bentuk kasih seseorang kepada kita. Di sini kita mau melihat, dan jadikanlah hidup kita ini sebagai petunjuk bagi orang lain, agar Kristus itu boleh hadir dalam hati dan pikiran kita,
kita boleh melakukannya, kita melakukan firman-Nya, maka ketika kita melakukannya maka orang pun melihat bahwa kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita menang atas ego dan kesombongan kita sendiri, itu pun adalah pekerjaan Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen tidak dapat mengalahkan egonya dan kesombongannya, gitu kan? Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang setia dan bukan orang-orang yang sombong, gitu kan? Ada banyak orang Kristen sombong rohani, sombong materi, gitu kan? Tetapi di sini tidak ada yang sombong ya Bapak Ibu ya. Amin. Karena katanya orang sombong itu dia seperti melihat di atas gunung katanya. Dia melihat orang kecil di bawah, tetapi dia tidak melihat juga orang melihat dia dari bawah ke atas ke kecil, gitu. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk senantiasa merendahkan diri, kita memiliki sikap ramah tamah, gitu kan, murah senyum dan bergaul. Yang kedua, mari kita prioritaskan waktu kita dalam investasi rohani. Di ayat 18 tadi ya. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kesetiaan berarti memilih apa yang berharga di mata Tuhan, bukan apa yang tampak mewah di mata dunia. Kalaupun mungkin dalam gereja ini jemaat kita tidak ribuan, percayalah kita melihat bahwa ini berharga di mata Tuhan. Bahwa ini pun adalah bentuk kesetiaan kita berjemaat di GKOI, Jemaat Persekutuan, gitu kan? Jangan kita karena melihat gereja yang besar, jemaat yang besar, terus kehidupan seperti yang sangat terberkati di jemaat itu, tetapi kita lihatlah dalam gereja kita bahwa kita adalah orang-orang yang setia, yang senantiasa menantikan berkat-berkat Tuhan dari gereja ini. Percayalah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus menyuruh mereka membeli emas, pakaian putih, dan minyak mata. Ini adalah simbol investasi waktu dan tenaga untuk hal-hal kekal. Bagaimana kita bisa melihat di sini ada karakter kekudusan dan visi ilahi, daripada hanya mengejar kekayaan materi yang menipu, tetapi kita diajarkan bagaimana kita memprioritaskan waktu dan tenaga kita untuk hal yang kekal. Marilah kita mulai setia dalam hal-hal yang kecil yang tidak terlihat. Kita datang on time ke gereja, kita datang dengan sukacita, kita datang dengan hati yang gembira, kita duduk diam, kita berdoa walaupun orang-orang tidak melihat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan melihat hati kita. Disinilah kita mau melihat bagaimana kita setia dalam hal-hal kecil yang tidak terlihat. Ketika mungkin kita saat teduh pun dalam gereja ini, Tuhan melihat apa yang sedang kita kerjakan. Saat teduh pribadi, integritas dalam pekerjaan, dan ketika kita menjaga lidah kita, itu adalah bentuk dari prioritas kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melihat ketaatan kita dalam perkara kecil adalah latihan untuk kemenangan besar. Dari perkara-perkara kecil kita kuat, kita setia, maka dari hal itu akan menghadirkan kemenangan yang besar. Kita memiliki iman yang tahan uji, yaitu tadi emas murni, yang tidak akan goyah saat badai hidup datang, ketika kita sudah berkata bahwa kita setia pada Kristus, ketika kita bertumbuh dalam Kristus. Dan disinilah kita juga mau melihat bagaimana supaya kita dapat setia dalam ketaatan hingga kita membawa kemenangan. Yang ketiga adalah persekutuan yang intim dan konsisten. Ada banyak orang Kristen bersekutu
dengan intim kepada Kristus tetapi tidak konsisten. Ada orang Kristen konsisten dalam peribadahan tetapi tidak menjalin hubungan yang intim. Tetapi disinilah kita mau melihat Bapak Ibu bagaimana kita memiliki persekutuan yang intim dan konsisten. Jelas tadi dikatakan di ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di situ ada kata aku dengan huruf besar, yaitu Kristus. Ketaatan bukan sekedar melakukan peraturan atau legalisme, tapi menjaga hubungan relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Kristus. Orang yang setia adalah orang yang selalu membuka pintu hatinya setiap hari bagi Tuhan, bukan hanya saat butuh saja. Kita membuka pintu hati kita kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita memulai aktivitas kita dengan doa, maka di situ pun kita sudah membuka hati kita. Kita membuka pintu hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi, kita memulai aktivitas kita dengan doa, itu tidak sia-sia. Pasti kita akan mendengarkan suara Tuhan untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Bahkan saya jujur secara pribadi, kalau saya menuju suatu tempat menggunakan sepeda motor, sembari saya memanaskan sepeda motor itu, pasti saya memulainya dengan doa. Pasti saya selalu berdoa untuk meminta pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Terkadang ketika saya atau ke tempat pelayanan atau kemanapun itu, terkadang ada banyak saya lihat yang kecelakaan gitu. Ketika saya melihat itu, terkadang saya tersentuh. Aduh, ternyata ini mungkin yang Tuhan mau gitu ya. Tuhan senantiasa masih melindungi dari mara bahaya gitu. Dalam akhir-akhir minggu ini juga saya sering melihat banyak kecelakaan. Ada yang tabrakan, bahkan 2 hari lalu saya melihat ada tukang bakso yang menggunakan sepeda motor, tukang bakso, dia ditabrak, akhirnya gerobak baksonya jatuh gitu. Karena begitu ya Bapak Ibu, berkendara katanya, kalau kita nggak nabrak, kita yang ditabrak katanya kan. Itu sebabnya saya senantiasa sebelum menggunakan sepeda motor, saya selalu berdoa di atas sepeda motor. Karena saya melihat ada banyak hal-hal yang mungkin bisa mendatangkan yang tidak damai sejahtera dalam jalan raya pun gitu ya. Apalagi kalau kita bisa melihat dalam konteks kehidupan Jakarta ini, kalau berkendara itu biasanya kalau nggak pakai otot, pakai urat gitu kan. Emosi, marah-marah gitu kan, maki-maki, tunjuk-tunjuk gitu kan. Saya sangat menghindari hal-hal itu Bapak Ibu. Walaupun terkadang udah salah gitu kan, kadang pernah begitu ya, udah di lampu merah tiba-tiba dia kencang terus dia nabrak gitu kan. Rasanya pingin nunjukin darah Batak itu gitu kan, cuma ingat lagi. Tetapi disitulah kita mau melihat Bapak Ibu, ketika kita konsisten, kita membangun hubungan yang intim dengan Kristus, maka perlindungan dan kasih setia Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Melalui kita setia beribadah, berdoa tiap pagi, berdoa sebelum tidur, itu adalah bentuk keintiman kita kepada Allah, dan itu adalah bentuk bagaimana kita konsisten melakukan yang terbaik bagi Allah. Dan disinilah kita mau melihat, jangan biarkan suara dunia, gadget, kecemasan, kesibukan lebih nyaring daripada ketukan pintu tadi, ketukan pintu, yaitu suara Tuhan. Apalagi pada saat ini ada banyak orang-orang Kristen terlalu nyaman dengan gadgetnya. Tidak salah, tetapi kebanyakan orang terlena dengan gadgetnya. Karena gadget itu juga membantu kehidupan perekonomian ya Bapak Ibu ya. Ada banyak orang bisa berjualan, ada banyak orang bisa membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik. Tetapi disinilah kita mau melihat bahwa jangan biarkan suara dunia itu, yaitu tadi permasalahan, luka, kecemasan, kesibukan,
gadget kita membuat kita tidak mendengar ketukan pintu tadi, suara Tuhan. Disinilah kita mau melihat bahwa kita diajak untuk menyediakan waktu khusus tanpa gangguan untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita mulai peka mendengar suara Tuhan. Bukan lagi peka gitu ya. Karena kita tahu bahwa saat kita berjalan bersama dengan Kristus, kemenangannya menjadi kemenangan yang mendatangkan sukacita. Kemenangannya menjadi kemenangan kita. Kita menang atas rasa kecewa, kita menang atas rasa luka, kita menang atas rasa sepi, hampa, dan keputusasaan dunia. Kalau kita mengejar kemenangan duniawi, maka kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengejar kemenangan bersama dengan Kristus, maka percayalah kita akan mendapatkan sukacita yang besar. Untuk itu Bapak Ibu, kemenangan bukan tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling hadir cepat ke gereja, tetapi tentang siapa yang paling melekat kepada Kristus sampai akhirnya. Itulah tadi berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan, seperti apapun di dalamnya, seperti apapun bungkusnya, seperti apapun rasa kecewa, rasa luka. Tetapi ketika kita setia dan taat kepada Kristus, maka kita akan melekat dan kita sampai pada garis akhir. Jangan lagi sibuk melihat permasalahanmu, tetapi lihatlah kasih Kristus yang setia senantiasa hadir dalam hidupmu. Kebanyakan orang Kristen terlalu sibuk melihat permasalahannya sehingga ia tidak dapat melihat kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa beribadah hari ini, kita hidup di minggu ini, kita hidup di bulan ini, kita hidup di tahun ini, semua adalah kasih setia Tuhan. Dan berapa hari lalu Bapak Ibu, 2 hari lalu saya sakit, batuk, pilek, pusing, dan saya sampai batuk kering gitu ya, dan rasa lemas gitu, badan berasa linu, terus dokter bilang gejala tipes gitu. Terus saya malam hari kemarin saya berdoa, Tuhan besok saya akan menyampaikan firman-Mu, tolong berkati, kuatkan hamba-Mu. Saya hanya berkata seperti itu, puji Tuhan tadi pagi saya bangun subuh dengan tubuh yang segar. Walaupun saya masih merasa ada rasa lemah gitu ya. Tapi saya imani bahwa ketika kita mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan, menyampaikan isi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan suara isi hati Tuhan, percayalah Tuhan bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Kalau kita masih lemah dalam menghadapi situasi dunia, iman kita masih tidak kuat, iman kita masih goyah, ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kembali saya mau mengulangi bahwa kemenangan bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang siapa yang paling melekat kepada Kristus. Ketika kita mau melekat kepada Kristus, maka dengarlah suara Kristus, dengarlah ketokan pintunya, dengarlah apa yang mau Tuhan kerjakan. Mari kita membuka pintu hati kita agar Kristus boleh mengetoknya dan Dia masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga Tuhan mendapat kita setia dan taat, sehingga kita membawa kemenangan dalam hidup kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, walaupun kesetiaan dan ketaatan adalah hal yang sulit bagi dunia, namun kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah Tuhan kuatkan dan yang sudah Tuhan mampukan, kami yakin dan percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan, orang-orang yang dapat bekerja sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan mendapati kami setia dan taat, sehingga kami memperoleh kemenangan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan mengubahkan hati kami. Kami mau berubah untuk lebih baik,
untuk semakin baik, dan jadikan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun tidak mudah, karena kami tahu Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang setia dan taat, sehingga memperoleh kemenangan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Ketika kami berbicara adalah orang-orang yang setia dan taat dan membawa kemenangan, maka kami juga mau melakukan perubahan, dan kami mau melakukan kemajuan dalam kehidupan kami. Kami semakin maju dalam mengasihi, semakin maju dalam peribadahan kami, semakin maju dalam melakukan yang terbaik dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini boleh kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita bersatu hati untuk dapat berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa benar pujian kami ini
Tuhan senantiasa menjadikan kami yang paling indah dan Tuhan pandang mulia. Kami yakin dan percaya bahwa benar Tuhan, bahwa karya-Mu dalam setiap kehidupan kami nyata. Kami selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa boleh melihat kami, anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada-Mu. Dan juga Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, biarlah Tuhan yang boleh melihat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh hadir dalam setiap yang kami kerjakan. Suara Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Karena Tuhan bisa melihat kami sampai akhirnya Tuhan dapati kami tetap setia. Dan begitu juga Tuhan, kami mau membawa pokok-pokok doa kami pada saat hari ini. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam bangsa dan negara yang ada di dunia ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi setiap para pemimpin di dalamnya. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan, agar setiap hal-hal baik dapat dikerjakan bagi bangsa dan negara kami ini, dari pimpinan yang tertinggi hingga terendah Tuhan. Mari Tuhan berkarya melalui mereka. Kami yakin dan percaya bahwa pekerjaan tangan Tuhan hadir melalui mereka. Berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya. Agar setiap hal-hal yang baik boleh terjadi, boleh dilakukan dalam bangsa dan negara kami ini. Agar kami semua, setiap penduduknya, dapat merasakan damai sejahtera Allah melalui mereka. Merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Berkati setiap berbagai negara yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam dunia saat ini. Ada banyak peperangan-peperangan yang terjadi Tuhan. Mari Tuhan jamah hati mereka. Tuhan lembutkan hati mereka agar setiap peperangan boleh berhenti Tuhan. Agar tidak ada lagi korban jiwa, agar tidak ada lagi yang terluka Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan juga akan menciptakan kedamaian. Kami yakin dan percaya tidak ada yang tidak dapat dikerjakan oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan berkarya dalam peperangan antar negara yang terjadi saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh berdamai. Kami yakin dan percaya bahwa kuat kuasa Tuhan akan menyertai mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk GKOI, Jemaat Persekutuan yang ada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja yang kami kasihi ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menguatkan setiap pelayanan. Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan. Tuhan bantu dan menolong dalam tugas tanggung jawab. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tetapi ketika kami melangkah dan berjabat tangan dengan Tuhan, Tuhan akan menolong dan memampukannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap jemaat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan memberkati dalam setiap usaha. Apapun yang menjadi doa dan harapan, Tuhanlah yang berkarya dan menyertai. Memberkati anak-anak dalam bangku pendidikan, memberkati anak-anak dalam universitas, memberkati anak-anak dalam pekerjaan. Biar Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan. Bahkan ketika mereka merindukan pekerjaan, mari Tuhan juga yang memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta mereka. Untuk setiap yang sudah bekerja, Tuhan kuatkan mereka dalam setiap tekanan di pekerjaan. Tuhan lembutkan hati mereka ketika banyak tantangan dan pencobaan. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap setia dan taat, melakukan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan juga yang boleh melihat
setiap usaha mereka dalam kehidupan mereka. Memberkati anak-anak yang mungkin merindukan jodoh, pasangan hidup Tuhan, bahkan merindukan keturunan. Tuhanlah yang boleh bekerja, boleh hadir dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan boleh menghadirkan seorang bayi di tengah-tengah keluarga yang merindukan adanya seorang bayi Tuhan, agar sempurnalah cinta kasih mereka dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang boleh melihat apa yang terjadi, Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan. Bahkan kami juga berdoa untuk proses pengurusan tanah gereja dan kebutuhan dana yang diperlukan Tuhan. Mari Tuhan bekerja, kami mengundang Tuhan untuk hadir menolong proses pengurusan tanah gereja, bahkan untuk setiap dana yang diperlukan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi gereja kami ini. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Endang Sudarjono, Ibu Ratna Hutauruk, Bapak Penatua Mangaraja Hutauruk, Bapak Penatua Waldemar Nenggolan, Ibu Duta Anggreni, Ibu Yuli Angkau, Bapak Diki Angkau, Ibu Farida Baktiar, Ibu Jelvina Tuanakota, Bapak Pendeta Hans Tuanakota. Ya Allah Bapa, kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan akan melingkupi setiap jemaat-Mu yang sudah hamba bacakan. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan menjamah dan memulihkan, sehingga tubuh yang lemah akan Tuhan kuatkan, sehingga tubuh yang dahulu sehat akan Tuhan kembalikan sehat seperti sedia kala. Berkati proses pengobatan, berkati setiap makanan yang dimakan, berkati setiap minuman yang diminum, berkati setiap obat yang dikonsumsi. Kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan yang sempurna akan hadir bagi mereka yang senantiasa berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kami satu iman Tuhan, kami mengimani dan memohon agar Tuhan menolong setiap tubuh yang lemah ini untuk pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan sempurna untuk tubuh-tubuh yang lemah ini akan Tuhan sehatkan dan Tuhan kuatkan. Bahkan untuk pergumulan jemaat, baik masalah ekonomi Tuhan, pergumulan jemaat dalam keluarga, pekerjaan, untuk anak-anak, teman hidup dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh melihat setiap seruan doa, setiap hati yang tertuju pada Tuhan, setiap permohonan melalui doa. Tuhanlah yang bekerja di dalamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir mendatangkan hal-hal baik dalam setiap pergumulan jemaat. Dan begitu juga Tuhan untuk jemaat yang berusia emas, agar dapat diberikan kesehatan, tetap kuat, tetap semangat, tetap setia beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memberkati, menolong jemaat-jemaat Tuhan dalam usia emas. Tuhan yang menguatkan mereka dalam kelemahan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka dalam usia emas. Kami yakin dan percaya bahwa mereka akan senantiasa berkarya bersama Tuhan, karena tidak ada kata pensiun untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Pendeta Hans Tuanakota, Ibu Eva Efrata, Hermawan Karis, anak Hermawan Karis, Ibu Melani Setiawan, Saudari David Sitinjak, Ibu Priskila Ritonga. Ya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bersuka cita dan berbahagia ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Kami berharap dan memohon Tuhan, biarlah di usia 1 tahun mereka berkat-berkat Tuhan, kesehatan, pertolongan, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan melingkupi mereka semua. Tuhan hadirkan sukacita itu dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya ada banyak doa yang mereka panjatkan dalam hari bahagia mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka, menjawab setiap lantunan-lantunan doa mereka.
Biarlah hari kelahiran mereka sama seperti hari kelahiran-Mu yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita serta berkat yang melimpah bagi banyak orang. Tuhan yang memberkati mereka semua, pertambahan 1 tahun usia, ajarlah mereka untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayan generasi, baik sekolah minggu, remaja, pemuda. Biarlah Tuhan memberkati generasi-generasi anak muda ini. Kami yakin dan percaya bahwa mereka semua adalah jagoan-jagoan Kristus yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi pelayan generasi di gereja kami yang tercinta ini. Mari Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka sebagai alat-alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Riana dan keluarga. Tuhan juga yang memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan. Memberkati Ibu Gembala kami ini dalam tugas tanggung jawabnya, dan memberkati Bapak sebagai pendamping dan pendukung dalam pelayanan. Kiranya Bapak Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami ini dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dan memberkati anak-anak dalam bangku pendidikan. Biarlah juga Tuhan anak-anak menjadi kebanggaan di hadapan-Mu dan menjadi kebanggaan di hadapan kedua orang tuanya. Kami berdoa untuk para majelis pekerja jemaat dan aktivis GKUI Jemaat Persekutuan. Tuhanlah yang memberkati Tuhan. Tuhan juga yang menolong mereka dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dalam setiap kegiatan. Biarlah Tuhan boleh hadir memberkati setiap para majelis pekerja jemaat dan aktivis GKUI Jemaat Persekutuan. Kami juga berdoa untuk pekerja sinode, Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Ronald Manalu, dan seluruh MPS. Mari Tuhan juga yang menguatkan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang berat. Kami tahu bahwa setiap jabatan yang dipegang atau diduduki adalah jabatan yang memiliki setiap tantangan dan pergumulannya masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya ketika para hamba-hamba Tuhan ini menyerahkan diri untuk dibentuk dan melayani, kami yakin Tuhan menguatkan mereka semua. Biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka, memberkati mereka, menyertai mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan sinode di GKUI Tuhan. Biarlah setiap hal baik, setiap pekerjaan-pekerjaan baik dan kemajuan di tengah-tengah sinode GKUI boleh hadir melalui mereka, dan suara Tuhan hadir bagi mereka untuk mendatangkan kemajuan dan sukacita bagi banyak orang di tengah sinode GKUI. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami ini Tuhan, di RT 1 RW 06B dan lingkungan tempat tinggal kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati lingkungan gereja kami ini, menjauhkan dari mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna bagi gereja kami ini, bagi lingkungan gereja kami ini, menjauhkan dari mara bahaya, dari si jahat, dari goda-godaan jahat, bahkan dari setiap hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita daripada Tuhan. Kami tolak dan kami hancurkan semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan membentengi lingkungan gereja ini dari depan sampai belakang. Tuhan menjagai, Tuhan mengawal dengan malaikat-malaikat Tuhan, sehingga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tidak terjadi, dan Tuhan memberkati lingkungan gereja kami ini. Dan juga Tuhan lingkungan tempat tinggal kami, lingkungan tempat tinggal jemaat, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami yakin dan percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan melingkupi setiap rumah yang kami tempati. Kami yakin dan percaya semuanya Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, ketika kami bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau Amin.
Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan mengambil kantong. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang kami terus terima Tuhan. Dan kami telah memberikan persembahan yang sumbernya daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyertai memberkati kami yang mengelolanya, agar persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami terus untuk setia hadir dan beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Biarlah kita tetap hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Mari kita naikkan pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Marilah tetap setia dan taat hingga kita memperoleh kemenangan daripada Kristus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai, saat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami sampaikan tambahan warta jemaat 22 Maret 2026. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Panggabean atas pelayanannya pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pendidikan juga ya. Lalu kami juga sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Biarlah tetap terus kita setia di ibadah-ibadah berikutnya. Selanjutnya pengumuman lanjutan. Peneguhan CD Jemaat GKI Persekutuan bagi nama berikut: Sibyl Alicia Yusak, Daniela Vanessa, David Matthew, Keana Atara Lukasia, Natania Kalista Haulusi, Salomita Haraden, akan dilaksanakan pada Minggu 29 Maret 2026 pukul 9 bertempat di GKI Persekutuan. Pelayan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Juga dimohon kehadiran para majelis, pengurus komisi dan aktivis pelayanan di GKI Jemaat Persekutuan untuk kembali mengikuti acara doa bagi pelayan jemaat yang akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Maret 2026 pukul 4 sore, pukul 16 sampai jam 18 bertempat di gereja. Lalu akan dilanjutkan dengan gladi bersih peneguhan CD baru. Berikutnya perjamuan kudus meja salib Jumat Agung akan dilaksanakan pada Jumat 3 April pukul 9 pagi.
Kembali disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mulai bulan Maret 2026 ibadah anak sekolah minggu sebagai berikut. Minggu pertama, anak kelas remaja mengikuti ibadah umum dan anak kelas kecil memasuki kelas masing-masing setelah doa sekolah minggu oleh pelayan firman. Selanjutnya minggu kedua, 3, 4, dan 5 seluruhnya langsung memasuki ruang kelas masing-masing mulai pukul 9 sampai dengan 11. Oleh sebab itu mohon perhatian para orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya agar datang tepat waktu. Selanjutnya sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putri, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi data karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Yang berikutnya ibadah PKM akan dilaksanakan pada Minggu 29 Maret 2026 pukul 17 atau 5 sore dan pelayan firman adalah Bapak Pendeta Fandi Stephen dengan tema The Lord Knows You. Baik, demikian tambahan warta minggu ini. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat melihat lembaran warta jemaat yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah kelam di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, Dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana